Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in a flow, night and your bones. Why are you look at me? Set on fire until the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Azka, kembali lagi dengan saya Azka Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu matematika dalam bidang ekonomi. Pada kesempatan kali ini Azka berpetualang tidak hanya sendiri. Azka bakal ditemani sama sahabat Azka nih, yaitu tada! Aka. Aka ini sahabatnya Azka loh teman-teman. Halo Aka. Juga Azka. Pada kesempatan kali ini Aka akan berpetualang loh. Nah, Aka akan membahas dan berpetualang apa sih pada kesempatan kali ini? Grafik dompet. Wah, kayaknya asyik ya sahabat Azka. Aka akan berpetualang mengenai matematika dalam bidang ekonomi yaitu grafik dompet. Nah, sobat-sobat, pasti penasaran kan apa itu grafik dompet? Nah, yuk ikutin terus petualangan Sobat Azka dan Aka dalam menambah wawasan kita yaitu grafik dompet. Grafik Gompers. Grafik Gompers adalah jenis model matematika untuk deret waktu. Dinamai Benjamin Gompers karena yang menemukannya adalah Benjamin Gompers. Beliau lahir pada tahun 1779 dan wafat pada tahun 1865. Grafik Gompers ini adalah fungsi sigmoid yang menggambarkan pertumbuhan sebagai paling lambat pada awal dan akhir periode waktu tertentu asimtot nilai tangan kanan atau masa depan dari fungsi didekati jauh lebih bertahap oleh kurva daripada tangan kiri atau asimtot bernilai lebih rendah. Dalam bidang ekonomi, fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot batas pertumbuhan. Hal ini karena menurut para ekonom, fungsi tersebut relevan untuk menggambarkan pola pertumbuhan beberapa variabel bisnis dan ekonomi tertentu. Fungsi Gompers didasarkan atas bentuk atau pola fungsi Gompers yang bentuk persamaannya adalah N sama dengan C kali A pangkat R pangkat T, di mana N melambangkan jumlah variabel tertentu yang sedang diamati, R melambangkan tingkat pertumbuhan rata-rata, di mana R lebih dari 0, R kurang dari 1. A melambangkan proporsi pertumbuhan awal, C melambangkan batas jenuh pertumbuhan N, di mana N merupakan asimtot atas, sedangkan T adalah indeks waktu. Kurva Gompers mempunyai dua tipe dasar, yaitu kurva tipe 1 dan kurva tipe 2. Bisa kita lihat di sini, kurva tipe 1 meningkat dengan pertambahan yang membesar untuk nilai-nilai T positif yang kecil, tetapi meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk nilai-nilai T positif yang besar. Sedangkan kurva tipe 2 meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk semua nilai T positif. Contoh soal. Biaya total dalam jutaan rupiah yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan sebuah jembatan ditunjukkan oleh persamaan berikut. C sama dengan 800 dikali 0,10 pangkat 0,40 pangkat T, di mana T menunjukkan jumlah tahun sejak proyek dimulai. Pertanyaannya, berapa pengeluaran awal proyek tersebut? Berapa pengeluaran total maksimum yang diperkenankan? Dan berapa biaya total yang dikeluarkan setelah proyek berjalan 6 tahun. Pengeluaran awal sama dengan C pada T sama dengan 0, yaitu C sama dengan 800 dikali 0,10 sama dengan 80 juta rupiah. Selanjutnya pengeluaran total maksimum C sama dengan 800 juta rupiah. Dan setelah proyek berjalan 6 tahun, C sama dengan 800 dikali 0,10 pangkat 0,40 pangkat T
Logaritma C sama dengan logaritma 800 ditambah 0,0041 logaritma 0,10. Logaritma C sama dengan 2,9031 ditambah 0,0041 dikali min 1. Logaritma C sama dengan 2,899 dan C sama dengan 792,48 juta rupiah. Jadi, pengeluaran awal dari proyek tersebut adalah 80 juta rupiah. Lalu pengeluaran total maksimumnya 800 juta rupiah. Dan setelah proyek berjalan 6 tahun, proyek tersebut mengeluarkan 792,48 juta rupiah. Oh ya sobat-sobat, perlu diingat ya, model Gompers ini relatif kompleks. Pemahaman dan penerapannya perlu dicerna secara hati-hati. Satu hal senantiasa harus diingat, bahwa R dalam persamaannya adalah menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata. Jadi, ia tidak konstan dari tahun ke tahun, melainkan cenderung sangat besar di tahun-tahun pertama, tapi kemudian kecil dan mengecil pada tahun-tahun berikutnya. Nah Sobat Azka, itu tadi petualangan dari sahabat Aka. Nah gimana petualangannya, seru banget kan? Seru. Nah banyak sekali wawasan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada petualangan kali ini. Oke baik, sobat-sobat semuanya, penasaran kan dengan petualangan lainnya? Yuk ikuti terus petualangan Azka dan sahabat Aka pada kesempatan lainnya. Kalau Azka bisa, kamu pun pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.